Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan. Berkati waktu ini, agar kami dapat menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang ikut dalam pembelajaran ini ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Mampukan kami juga Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk belajar ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah gereja yang hidup di dunia. Terambil dari kitab Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakan landasan firman Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari nyanyian Kidung Baru nomor 200, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, dengan judul Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pernah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami peran gereja di tengah dunia ini. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan perannya sebagai gereja yang hidup di tengah dunia. Apa sajakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu dari hari Senin hingga hari Minggu? Saya yakin ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu. Bukan hanya dalam bentuk persekutuan, tetapi juga mungkin ada perkunjungan dari rumah ke rumah, maupun kegiatan sosial yang lainnya. Nah, hari ini kita akan melihat apa saja peran gereja di tengah-tengah dunia ini. Sebagai gereja yang hidup di tengah dunia, apa yang dapat gereja lakukan sebagai tugas tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita akan lihat ada beberapa peran gereja pada hari ini. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama. Peran gereja yang pertama yaitu gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota. Terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan ini memberikan kita satu gambaran bagaimana gereja yang hidup di tengah dunia ini harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkannya. Nah, kita sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah kota Pontianak, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota ini. Nah, sebagai remaja bagaimana caranya kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota? Nah, sebagai remaja kita bisa melakukannya dengan hal yang sederhana. Misalnya, kita menciptakan suasana damai, rukun di tengah-tengah lingkungan kita, tidak menciptakan konflik dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengusahakan kesejahteraan kota dengan mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat.
agar tercipta suasana yang tertib, teratur, aman, damai. Nah, kalian juga bisa mengusahakan jalan kota dengan membantu sesama yang ada di sekitar kalian. Mungkin ada orang yang kekurangan, memberikan bantuan sosial kepada mereka. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan mengutus kalian. Akhirnya kita mampu menjadi gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota dimanapun Tuhan mengutus kita. Peran gereja selanjutnya yang dapat kita lakukan sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini yaitu gereja yang memberitakan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38 yang berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi adalah khotbah Rasul Petrus ketika hari Pentakosta, di mana ia berkhotbah dan akhirnya ia mampu menobatkan 3.000 orang menerima dan percaya kepada Yesus. Nah, sebagai remaja di tengah-tengah dunia ini, sebagai gereja yang hidup di tengah dunia ini, kita juga memiliki peran, tanggung jawab, panggilan yang sama, yaitu untuk memberitakan tentang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana rasul-rasul memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita pun juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Sebagai orang yang percaya, kita juga harus memberitakan kasih Tuhan kepada sesama, memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, sebagai orang yang percaya, kita juga harus memberitakan Injil. Salah satu tugas gereja di tengah dunia ini adalah memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai remaja, kalian dapat melakukannya dengan cara menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui perkataan kalian yang memuliakan Tuhan, perkataan kalian yang membangun sesama, perkataan kalian yang menguatkan, memotivasi, memberikan semangat bagi orang lain, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, damai sejahtera. Kita juga bisa melakukannya dengan menjaga tingkah laku kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang tercela, dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah yang dapat kita lakukan untuk memberitakan Tuhan di dalam hidup kita, untuk memberitakan Injilnya. Tapi kita juga bisa memberitakan Injil dengan cara verbal, ya, berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang berbeda, menceritakan tentang iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, itulah cara kita memberitakan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Peran gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini selanjutnya yaitu gereja yang bersekutu. Terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Saya akan membacakan kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 bagi kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Sebagai gereja, kita harus ada dalam persekutuan bersama saudara seiman. Mengapa kita harus ada dalam persekutuan bersama saudara seiman? Karena dalam persekutuan kita saling menguatkan. Melalui persekutuan kita semakin mengenal akan Tuhan. Dan gereja di tengah-tengah dunia ini juga harus bersekutu. Sebagai remaja, sebagai gereja yang hidup di tengah dunia, kalian tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di gereja kalian. Dalam persekutuan-persekutuan remaja, kalian harus hadir di sana. Karena melalui persekutuan tersebutlah iman kita dikuatkan, pengharapan kita semakin diteguhkan. Dan persekutuan ini adalah satu tanggung jawab kita sebagai gereja di tengah dunia ini. Tugas panggilan kita sebagai gereja yang ada di dunia ini, yaitu bersekutu bersama saudara seiman kita. Baik dalam persekutuan hari Minggu, persekutuan keluarga, persekutuan remaja, maupun persekutuan-persekutuan yang lain yang ada di gereja kalian. Jangan pernah undur dari persekutuan.
Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan, tetapi semakin giatlah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan yang ada di gereja kalian. Itulah yang harus kalian lakukan sebagai remaja, sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Peran gereja yang hidup di tengah dunia selanjutnya yaitu gereja yang tidak membeda-bedakan, terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat 28 yang menyatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa sebagai gereja kita tidak boleh membeda-bedakan orang, tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan apa? Berdasarkan gender, berdasarkan status sosial, berdasarkan latar belakang suku dan lain sebagainya. Sebagai gereja kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Kita tidak boleh saling menganggap satu kelompok lebih tinggi atau lebih hebat dari kelompok yang lainnya. Kita semua sama di mata Tuhan. Oleh karenanya, sebagai gereja kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi, baik diskriminasi ras, gender, dan lain sebagainya. Marilah kita hidup untuk memuliakan Kristus di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Itulah yang dikehendaki firman Tuhan bagi kita. Menjadi gereja yang tidak membeda-bedakan. Sebagai remaja kalian dapat menerapkannya dengan cara ketika kalian berteman tidak membeda-bedakan teman, tidak berkelompok berdasarkan ya suku yang sama atau agama yang sama, tapi kalian harus membaur dalam persahabatan dengan semua orang dari berbagai latar belakang supaya kita bisa saling belajar tentang perbedaan, saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Bukan malah sebaliknya perbedaan menjadi penghambat kita untuk bersatu, menghambat untuk kita saling mengenal. Di dalam negara Indonesia kita sangat beragam, oleh karenanya kita harus saling menghormati perbedaan yang ada. Kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membedakan, mengolok-olok yang berbeda dengan kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan. Perbedaan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan kita harus mensyukuri perbedaan itu. Nah, inilah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Kita harus menjadi gereja yang tidak membeda-bedakan. Gereja yang menjunjung tinggi toleransi, perbedaan. Karena perbedaan itu pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan. Kita akan melihat satu tokoh yang sangat terkenal, tokoh gereja yang menjadi kesaksian bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Beliau adalah pendeta Dr. Martin Luther King Jr. yang hidup pada tahun 1929 sampai 1968. Beliau memiliki sumbangsi yang besar untuk menghapuskan diskriminasi terhadap orang kulit hitam di Amerika. Beliau adalah tokoh yang sangat terkenal karena mampu membawa kesetaraan bagi orang-orang kulit hitam di Amerika. Nah, sebagai gereja kita juga dapat meneladani teladan yang diberikan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Kita juga harus menjadi gereja yang hidup di tengah dunia ini, membawa kesejahteraan kota, usahakan kesejahteraan kota di tengah-tengah hidup kita, juga menjadi kesaksian yang hidup bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga harus ada dalam persekutuan dan kita harus memiliki dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengusahakan kemajuan bagi peradaban yang ada di sekitar kita. Marilah kita meneladani Dr. Martin Luther King dalam kehidupan kita dengan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini, dengan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera kemanapun Tuhan mengutus kita. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat menjadi gereja yang hidup di tengah dunia ini, yang melakukan tugas dan panggilan kita kemanapun Tuhan mengutus kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Kami boleh belajar banyak hal tentang peran gereja di tengah-tengah dunia ini. Biarlah sebagai gereja yang hidup di tengah dunia ini, kami mampu melakukan peran kami dengan baik kemanapun Tuhan mengutus kami. Sebagai remaja kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi-Mu yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami,
melalui tutur kata tingkah laku kami. Kami siap memberitakan firman-Mu Tuhan kemanapun Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri pelajaran ini. Amin. Di akhir pelajaran ini ada kuis yang harus kalian kerjakan dengan baik. Saya harap kalian dapat mengerjakannya dengan maksimal, dengan seoptimal mungkin, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Kuis yang pertama yaitu, jelaskanlah dua peran gereja di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan gereja yang tidak membeda-bedakan berdasarkan Kitab Galatia 3 ayat 28. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota berdasarkan Kitab Yeremia 29 ayat 7. Dan yang terakhir, yang keempat, jelaskan dua hal yang dapat kita teladani dari cara hidup gereja mula-mula berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.